Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh Akani, Pak Sunarto, Pak Hendro, Pak Aweng, Pak Tony, Pak Sony, Pak Berni, Pak Harjanto, saya akan memulai tausiah malam ini dengan memuji terlebih dahulu kehadirannya bulan Maulid, bulan yang menghadirkan Rasulullah kepada kita. Sungguh dengan kehadiran Rasulullah merupakan rahmat Tuhan yang sangat besar. Kenapa? Karena beliau datang menyempurnakan semua ajaran kepada kita. Dan kita bisa melihat petunjuk-petunjuk beliau dengan dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya, sungguh apa yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia, Rasulullah adalah manusia sempurna. Di samping itu, Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Ini sungguh sesuatu yang kalau kita khayalkan, kita bayangkan, itu hal yang luar biasa. Allah di aras, lalu para malaikat di seluruh jagat raya ini. Itu mereka tidak henti-henti. Kalau sudah berselawat itu sudah otomatis. Tidak ada bagi Allah siang dan malam, tidak ada bagi Allah waktu-waktu yang seperti kita hadapi. Jadi apa yang kita kagumi lagi, bahwa kalau kita berselawat, itu berselawat bukan untuk Rasulullah. Karena selawat Allah dan selawat para malaikat itu sudah sangat cukup, tidak ada batas. Tapi Allah menjanjikan, Rasul menyampaikan kepada kita, kalau kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapat untuk satu selawat 10 kenikmatan. Jadi sebetulnya salawat yang kita lakukan kepada Rasulullah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan puisi tentang Al-Quran, tentang tali Allah di muka bumi. Jadi kita menghadapi hal-hal yang luar biasa. Kita menghadapi malam-malam yang sangat kelam. Jadi bisa dibayangkan kalau segala sesuatu di kehidupan kita sudah tidak bisa dipercaya lagi. Keadilan sudah tidak tegak lagi. Sehingga malam pun kita anggap sudah sangat kelam. Kita tidur, kita tidak mengikuti keramaian. Karena keramaian-keramaian yang mencekam itu semuanya bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan kehidupan kita, bertentangan dengan tuntutan keadilan dan kebenaran. Jadi situasi ini barangkali inilah situasi akhir zaman. 1420 tahun sudah berlalu, sedangkan Rasulullah memberikan gambaran dekatnya kita dengan kiamat kira-kira 1500 tahun. Kalau 1500 tahun sudah berjalan 1420, berarti sisa bagi kita 80 tahun. Walaupun 80 tahun itu pendek, tapi bagi kita sendiri yang sekarang ini yang menghadapi situasi itu masih panjang, arena itu masih jauh. Mungkin kita tidak akan sampai pada saat itu. Mungkin kita masih di awal-awal akhir dari suatu zaman yang terakhir.
Jadi kalau sudah 15 abad, mungkin tidak ada lagi zaman. Kita sudah menghadapi akhir yang untuk menuju kiamat kubra. Nah, inilah yang barangkali akan disampaikan dalam puisi yang akan datang ini. Sebelum kita masuk kepada puisi, saya akan membacakan sedikit munajat. Ya Allah, beritahukanlah kepadaku hak-Mu dan berilah aku taufik untuk menunaikannya. Beritahu kepadaku hak Rasul-Mu dan berilah aku taufik untuk menunaikannya. Beritahu kepadaku hak-hak mereka yang berhak kepadaku. Antara lain hak para walimu, hak para ulama, para masaih, dan para guru-guru di dalam ilmu, hak ayah dan ibuku, para sahabat, dan umat Islam lainnya. Berilah aku taufik untuk menunaikannya, dan tolonglah untuk dapat menunaikan semua itu dengan cara yang Engkau sukai dan Engkau ridai. Ya Allah, dekatkanlah jarak antara aku dengan kekasih-Mu Al-Mustafa, dan kumpulkanlah aku dengan Dia di dunia dan akhirat secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Ya Allah, hatiku mengaku, aku cinta kepadamu. Ruhku merindukan kedekatan denganmu. Jadikanlah pengakuan ini suatu kebenaran dan tuntunlah aku kehadiratmu di jalan yang paling benar. Ya Allah, kokohkanlah aku di atas kebenaran dan apa yang kukatakan, kuperbuat dan kuyakini. Ya Allah, makmurkanlah tubuh ini dengan ketaatan kepadamu dan makmurkanlah hati kami dengan kecintaan kepadamu dan makmurkanlah arwah kami dengan makrifat kepadamu dan makmurkanlah asrar kami dengan musyahadah kepadamu. Baiklah, sekali lagi sebelum saya mulai membacakan, saya ingin menyampaikan bahwa di sini ada nanti kata-kata kutnah. Kutnah itu keterputusan. Jadi kita menghadapi suatu waktu, suatu saat, kita putus. Kita ingin menegakkan kebenaran, kebenaran tidak didengar. Jadi kebenaran itu diacuhin. Ini merupakan satu keputusan. Nah, dalam hal itu kami menawarkan puisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tali Allah di bumi. Wahai saudaraku, bagaimana kita bersikap dan berteladan dengan Al-Quran? Kebaikan itu tidak akan ada gunanya dalam kancah kehidupan, kecuali dimiliki oleh pendengar yang mengamalkannya. Sesungguhnya kalian berada pada zaman yang penuh ujian, perjalanan yang sangat cepat membawa kalian. Kalian telah melihat malam dan siang, merusak setiap hal yang baru.
mendekatkan segala yang jauh, walau di Amerika, di Kutub atau di Saudi, datang dengan segala yang dijanjikan. Bersiaplah untuk berjihad, disebabkan karena jauhnya arena akan datang kutnah. Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kutnah itu adalah ujian dan keterputusan. Jika banyak persoalan telah tersamar pada kalian, seperti potongan malam yang gelap gulita, maka berpeganglah kepada Al-Quran. Karena ia akan menjadi penolong yang menjadi syafaat dan menjadi pembela yang dibenarkan. Dan barang siapa menempatkannya di belakang, maka ia akan mengantarkannya ke neraka. Dan Al-Quran itu akan menjadi dalil, panduan menuju khairus sabil, sebaik-baik jalan. Dan Al-Quran menjadi pemutus yang tidak main-main, yang terdiri dari lahir dan batin. Lahirnya berupa hukum dan syariat. Batinnya berupa ilmu dan hikmah. Luas sekali lautannya dan tidak terhitung hikmahnya, keajaibannya. Tidak pernah habis ulama mengurasnya, kandungannya yang luar biasa, luasnya. Dan dialah tali Allah yang sangat kokoh. Dan dialah jalan yang lurus. Dan dialah yang hak, yang ketika didengar oleh jin, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang memberi petunjuk pada kebenaran, maka kami mengimaninya. Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Barang siapa bersandar pada Al-Quran, maka ia layak untuk dibenarkan. Barang siapa mengamalkannya sesuai Al-Quran, maka ia layak untuk mendapat pahala. Barang siapa berhukum dengan Al-Quran, maka ia telah berlaku adil. Barang siapa mengamalkannya, maka ia sudah berada pada jalan yang lurus. Di dalamnya banyak pelita-pelita hidayah dan terkandung beragam cahaya hikmah. Dan suatu saat nanti akan menjadi petunjuk untuk berhujjah
sesungguhnya Al-Quran ialah tali Allah yang sangat kokoh di muka bumi itu, Al-Quran. Karena itu, jangan engkau pisahkan ia dari keseharianmu. Kau dekap, kau baca, dan jangan kau tinggalkan. Inilah petunjuk yang jelas tentang Al-Quran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.